Adam Alias beri kode Siro comeback ke Persib. Bursa transfer mungkin masih ditutup, tapi perang kode di media sosial itu tidak pernah ada liburnya. Bagi kita sebagai bobotoh, menganalisis gestur, unggahan, bahkan tato pemain sudah jadi makanan sehari-hari. Dan baru-baru ini sebuah kode keras muncul dari internal tim kita sendiri, memanaskan lagi satu nama yang sangat kita rindukan, Siro Alves. Momen ini tertangkap kamera akun Instagram @bandungfootball tepat menjelang sesi latihan untuk laga melawan Bali United. Dalam video itu terlihat Adam Alias sedang bercanda dan memberikan sebuah gestur yang langsung ditafsirkan oleh para supporter sebagai sinyal kuat kembalinya Siro Alves. Sontak, rumor ini langsung meledak mengancam posisi William Marcelo. Kita semua tahu performa William Marcelo di lini serang masih jauh dari harapan. Di sisi lain, Siro Alves adalah mantan idola yang kualitasnya sudah terbukti. Kegelisahan kita soal lini depan ini memunculkan sebuah skenario cocok logi yang paling masuk akal. Apakah ini sinyal akan adanya swap deal atau kesepakatan tukar pinjam? Bayangkan Persib meminjam Siro Alves dari Maluku United untuk mempertajam serangan di putaran kedua, dan sebagai gantinya William Marcelo kita pinjamkan ke Maluku United agar dia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Di atas kertas, ini adalah skenario win-win solution bagi semua pihak. Kita dapat predator yang kita butuhkan, Marcelo dapat kesempatan bermain, dan Maluku United dapat pemain asing berkualitas. Tentu saja ini semua masih sebatas rumor dan analisis kita sebagai supporter yang mungkin terlalu berharap. Tapi kode dari Adam Alias yang notabene adalah pemain Persib sendiri rasanya terlalu jelas untuk diabaikan begitu saja. Kita tunggu saja langkah manajemen, tapi harapan untuk melihat Siro kembali berseragam biru kini terasa semakin nyata. Kronologi supporter ricuh di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Sebuah kemenangan tandang yang bersejarah seharusnya dirayakan dengan penuh sukacita. Namun, kemenangan penting kita di kandang Bali United kemarin harus sedikit ternoda oleh insiden yang sangat kita sayangkan. Di saat para pemain berjuang di lapangan, kericuhan justru pecah di tribun. Seperti yang kita tahu, regulasi Liga saat ini melarang supporter tamu untuk hadir. Bobotoh pun sudah diimbau untuk tidak datang. Namun, kita juga paham selalu ada bobotoh yang nekat datang dengan tiket umum demi mendukung tim kesayangannya secara langsung. Dari laporan yang beredar, bobotoh yang hadir di Stadion Iwayan Dipta sebenarnya datang dengan damai. Mereka hanya ingin memberikan dukungan. Namun, situasi memanas. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba terjadi aksi saling lempar. Botol-botol minuman mulai melayang di tribun. Bahkan, ada laporan yang menyebut beberapa kursi penonton ikut berterbangan. Ini jelas pemandangan yang sangat menyedihkan dan mencoreng nama baik kita semua. Kekalahan di kandang sendiri mungkin membuat supporter tuan rumah frustasi, tapi melampiaskannya dengan kekerasan tentu tidak bisa dibenarkan. Apalagi yang diserang adalah sesama penonton. Kini, bola panas ada di tangan I-League dan Komisi Disiplin PSSI. Kita semua menunggu bagaimana respon mereka. Apakah insiden pelemparan botol dan kursi ini akan ditindak dengan cepat dan tegas? Kita sebagai supporter tentu ingat bagaimana insiden yang melibatkan supporter Persija saat away ke Surabaya beberapa waktu lalu langsung mendapatkan sorotan dan sanksi yang cepat. Apakah I-League akan menunjukkan ketegasan yang sama dalam kasus ini atau akan ada standar ganda? Kita semua sepakat bahwa kekerasan tidak punya tempat di sepak bola. Kita hanya menuntut satu hal, keadilan. Semoga insiden ini tidak hanya berakhir dengan denda, tapi menjadi bahan evaluasi serius bagi PSSI dan I-League untuk meninjau kembali efektivitas aturan larangan supporter away yang terbukti masih bisa jebol dan justru menimbulkan masalah baru. Mantan Persib puji permainan Teja Paku Alam. Di dunia sepak bola, pengakuan dari sesama pemain, apalagi dari seorang mantan lawan yang berkualitas, adalah bentuk pujian tertinggi. Dan kali ini, pujian itu datang dari seorang mantan terindah Persib untuk tembok kokoh kita di bawah Mister Gawang. Sosok mantan yang memberikan pujian itu adalah Siro Alves. Ya, lagi-lagi Siro. Striker yang pernah membuat kita menangis,
baik karena gol-gol indahnya dulu atau karena kepergiannya, kini secara terbuka mengakui kehebatan Teja Paku Alam. Dalam sebuah kesempatan, Shiro ditanya siapa kiper yang paling sulit ia taklukkan, dan Teja adalah salah satu nama yang ia sebut. Pujian ini tentu sangat beralasan. Kita semua adalah saksi hidup bagaimana performa Teja, terutama setelah sempat terpuruk kini kembali ke level terbaiknya. Penyelamatan krusialnya menjadi salah satu kunci utama dari rekor clean sheet beruntun yang diraih Persib. Dia adalah alasan mengapa lini belakang kita merasa begitu aman. Di satu sisi, Shiro dirumorkan akan kembali ke Persib. Di sisi lain, Shiro memuji Teja. Media pun langsung menggorengnya dengan tajuk nantikan Shiro versus Teja Jilid 2. Tapi bayangkan, jika rumor comeback itu benar, duel Shiro versus Teja Jilid 2 tidak akan terjadi sebagai lawan, melainkan sebagai kawan di sesi latihan Persib setiap hari. Pujian dari Shiro ini semakin mengukuhkan status Teja Paku Alam sebagai salah satu kiper terbaik di Indonesia saat ini. Tentu kita berharap Teja bisa terus konsisten di bawah Mister, siapapun striker yang ia hadapi. Wahaji Umu bidik juara grup Liga Champions Asia. Meraih kemenangan di kandang Bali United setelah sekian lama adalah sebuah pencapaian bersejarah. Rasanya kita baru saja memecahkan kutukan. Namun bagi seorang legenda dan petinggi klub seperti Wahaji Umu, kemenangan itu bukanlah puncak, melainkan baru anak tangga pertama. Kemenangan bersejarah di Stadion Kapten Iwayan Dipta kemarin disambut dengan penuh syukur oleh Wahaji Umu. Beliau tahu betul betapa sulitnya meraih 3 poin di sana dan sangat mengapresiasi kerja keras seluruh pemain dan staf pelatih. Kemenangan ini berhasil mematahkan rekor buruk Persib yang selalu kesulitan saat bertandang ke Bali. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Wahaji Umu dengan visinya yang jauh ke depan langsung menetapkan target baru yang lebih tinggi. Baginya, setelah berhasil pecah rekor di Bali, kini saatnya Persib fokus pada target yang lebih besar, menjuarai grup di ajang AFC Champions League 2. Ini adalah sebuah pernyataan ambisi yang sangat jelas. Mentalitas yang ingin dibangun bukan lagi sekedar jago kandang atau juara Liga Domestik. Persib Bandung sedang dipersiapkan untuk kembali menjadi macan di level Asia. Target untuk menjadi juara grup di kompetisi Asia menunjukkan bahwa standar tim ini sudah dinaikkan. Kita tidak lagi berpartisipasi hanya sebagai penggembira, tapi kita datang untuk bersaing dan menang. Pernyataan Wahaji Umu ini adalah pesan yang sangat kuat, baik untuk internal tim maupun untuk kita para supporter. Kemenangan di Bali adalah modal penting, tapi perjuangan sesungguhnya ada di panggung Asia. Tentu saja kita semua sebagai bobotoh siap mengawal dan mendukung penuh ambisi besar klub ini.